Salam Komisi Pelpri yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali beribadah dalam ibadah Komisi Pelpri di hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Bacaan Alkitab, lagu-lagu atau pujian, dan juga tema yang sudah di-share, dibagikan di grup Komisi Pelpri akan digunakan dalam ibadah malam hari ini. Untuk itu selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati persekutuan Komisi Pelpri. Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan, mari kita teduhkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 6. Kidung Jemaat nomor 6 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Hai masukkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Baitnya yang ketiga. Muliakanlah Sang Bapa kekal, muliakanlah Sang Putra serta malaikat di sorga dengan bersujud sembah Anak Domba yang Maha Kudus. Mari kita berdoa, kita awali ibadah kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami dalam Komisi Pelpri GKO Bukai 1, kami datang bersyukur karena kebesaran Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami masih Tuhan berkati jasmani dan rohani kami. Malam hari ini kami ada dalam ibadah Pelpri. Kami berdoa Tuhan dari awal sampai akhir, ibadah kami jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Komisi Pelpri yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54. Kidung Jemaat nomor 54 kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di
kitab yang mulia diambil seterus, yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemas, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup, malam hari ini kami rindu dan siap untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca, kami renungkan, kami diberikan pemahaman yang benar, dan kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu setiap hari. Ini kami ya Tuhan, mari bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Komisi Pelpri yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang datang menyapa kita dalam ibadah hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Kitab Kejadian pasal 3, kita baca ayat 7 sampai ayat 9. Saya baca untuk kita semua. Komisi Pelpri, Bapak silakan mengikuti dari rumah masing-masing. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Salam Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan. Tema kita malam hari ini dalam ibadah Pelpri, hai pria, di manakah engkau? Komisi Pelpri yang diberkati Tuhan, sering kita mendengar informasi bahwa jumlah statistik atau rata-rata kehadiran jemaat dalam ibadah, baik itu ibadah minggu, ibadah komisi, ibadah rumah tangga, dan ibadah-ibadah yang lain, ataupun dalam keaktifan di gereja, dalam persekutuan jemaat, pada umumnya, bukan hanya di GKO saja, tapi pada umumnya jumlah perempuan, kehadiran jemaat perempuan itu lebih banyak dibandingkan jumlah kehadiran jemaat pria atau jemaat laki-laki. Menjadi pertanyaannya, apakah gereja satu saat nanti akan mengalami kehilangan figur pria atau bapak? Ditambah lagi informasi data yang kita peroleh, yang kita tahu bahwa jumlah perempuan ternyata di dunia ini lebih banyak daripada jumlah laki-laki.
Nah, kompelpri yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab peran seorang laki-laki begitu kental dan sangat dibutuhkan. Mari kita cek, mari kita lihat sebelum masuk dalam kitab Kejadian pasal 3 ini. Dalam Perjanjian Lama, selalu yang dihitung, yang dilihat adalah laki-laki atau pria. Contoh, Yakub, dia memiliki 13 orang anak sebenarnya, tetapi yang dikenal adalah hanyalah 12 anak Yakub. Sementara ada satu orang anak Yakub yang perempuan, tetapi jarang kita dengar. Yang selalu ditonjolkan adalah nama-nama pria, nama-nama laki-laki. Sekalipun ada juga nabiah, bukan saja nabi dalam Perjanjian Lama. Kalau nabi itu pria, kalau nabiah itu bagi perempuan atau wanita. Hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan sebelum Israel dipimpin oleh raja, ada juga perempuan, tetapi lebih kental laki-laki. Kompelpri yang dikasihi Tuhan, Perjanjian Lama ditutup atau diakhiri. Mari kita perhatikan, kita buka bersama kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, Maleaki. Kitab Maleaki pasal 4. Kitab Maleaki pasal 4 ayatnya yang ke-6. Ini adalah bagian firman Tuhan yang paling terakhir di dalam kitab Perjanjian Lama. Maleaki 4 ayat 6 dikatakan begini. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Apa artinya kompelpri yang dikasihi Tuhan? Ternyata peran seorang pria di dalam kehidupan kekristenan, iman Kristen, sangat berperan penting. Kalau kita lihat dalam Maleaki 4 ini ayat 1 sampai 6, perikopnya adalah tentang hari Tuhan. Tuhan katakan sebelum hari itu datang, Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Berarti peran bapak, peran pria, peran laki-laki dalam Alkitab sangat dibutuhkan. Dalam kehidupan Kristen sangat dibutuhkan peran laki-laki. Ada istilah katakan begini, kehilangan seorang bapak dalam rumah, kita kehilangan nama baik. Kehilangan seorang ibu dalam rumah, kita kehilangan kasih sayang. Nah, kompelpri yang dikasihi Tuhan, bagaimana peran komisi pelpri, komisi pria dalam gereja Tuhan, khususnya gereja dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga. Karena sekali lagi bahwa ternyata peran pria begitu dibutuhkan. Namun hari ini banyak pria yang kurang menyadari hal ini. Banyak pria yang bahkan menyepelekan perannya di dalam rumah, dan akhirnya menyerahkan atau digantikan dengan peran perempuan atau wanita. Begitu banyak laki-laki yang menyerahkan peran tugasnya untuk diserahkan kepada perempuan. Lalu kemudian peran laki-laki itu menjadi pasif, bukan lagi aktif. Nah, komisi pelpri yang dikasihi Tuhan, malam hari ini bacaan firman Tuhan yang datang menyapa kita semua
terambil dari kitab Kejadian tadi, Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai ayat 9. Kisah mengenai manusia Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Ketika Tuhan datang mencari mereka, ketika mata mereka sudah terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang, dan mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan, mereka tahu bahwa ini adalah sebuah kejahatan, maka mereka mendengar suara langkah Tuhan yang mendekati mereka, mencari mereka. Perhatikan, Tuhan Allah yang datang mencari Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa yang datang kepada Tuhan. Tuhan datang mencari Adam dan Hawa, tetapi mereka bersembunyi. Manusia dan istrinya itu bersembunyi dari Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam Taman Eden. Ayat 9 katakan begini, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Kompel pria yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, Tuhan Allah memanggil manusia, ya, Adama, atau berjenis kelamin maskulin atau laki-laki atau pria. Tuhan Allah mencari prianya. Apakah Tuhan Allah tidak tahu apa yang sudah terjadi? Sementara yang pertama sekali memetik buah itu adalah Hawa, perempuan, dan dia menyerahkan kepada suaminya, pada Adam, yang juga saat itu ada bersama-sama dengan dia, dan mereka pun memakannya. Ketika Tuhan Allah datang mencari Adam dan Hawa, Tuhan tidak mencari Hawanya, tapi yang Tuhan cari pertanggungan jawab adalah Adam, manusia laki-laki itu. Apa artinya kompel pria yang dikasihi Tuhan? Peran seorang pria di dalam rumah tidak harus dilakukan, karena Tuhan mencari pria laki-lakinya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena apa kompel pria yang dikasihi Tuhan? Karena laki-laki diciptakan oleh Allah, baru kemudian perempuan diciptakan dari laki-laki, dan bukan sebaliknya. Laki-laki bukan diciptakan dari perempuan. Sehingga ketika ada laki-laki yang tidak menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya di dalam rumah, berarti orang akan memandangnya dia berubah, bukan lagi maskulin, tetapi menjadi feminin. Seorang laki-laki yang tidak lagi melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai imam di dalam rumah, berarti dia bukan lagi seorang maskulin. Berarti dia bukan lagi seorang yang bertanggung jawab, yang tangguh dan perkasa di hadapan Tuhan, tetapi dia menjadi feminin. Seorang pria yang sejati, dia melaksanakan tugas panggilannya sebagai seorang imam. Contoh yang pernah kita renungkan bersama, kita lihat tokoh Ayub. Ayub sebagai seorang yang takut akan Tuhan, dia sebagai seorang imam, dia sebagai seorang kepala di dalam rumahnya, dia memiliki anak-anak. Walaupun hartanya banyak, tapi dia tidak mengandalkan kekayaannya, dia tidak mengandalkan harta bendanya, tapi dia mengandalkan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Dan disinilah peran seorang Ayub sebagai seorang imam, sebagai seorang pria di dalam rumah. Dia tahu bahwa ketika anak-anaknya melakukan pesta, pasti mereka sudah melakukan dosa, kesalahan di hadapan Tuhan. Maka Ayub memanggil anak-anaknya satu persatu, dan dia mendoakan mereka kembali. Nah, kompel pria yang dikasihi Tuhan, inilah tugas atau peran seorang laki-laki di dalam rumah. Sebagai seorang imam, dia selalu menguduskan seisi rumahnya. Maka penulis Mazmur
128. Mazmur pasal 128. Lembaga Kitab Indonesia memberikan perikop berkat atas rumah tangga. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya mengajak kita melihat di ayatnya yang keempat. Mazmur 128 ayat 4. Saya baca untuk kita. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan di dalam rumahnya, dia akan mendapatkan berkat apa? Ada dalam ayat pasal 128. Istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumah. Anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejanya. Dia memakan hasil jeripayah dengan tangannya sendiri, dan dia dikatakan berbahagia. Kemudian dia menikmati umur yang panjang, menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita bersama dengan anak-anak, dan tidak hanya anak-anak saja, tapi juga menikmati kebahagiaan bersama dengan cucu-cucunya, anak-anak dari anak-anakmu. Inilah berkat atas seorang laki-laki, seorang pria, seorang imam yang melaksanakan perannya di dalam rumah. Ada berkat Tuhan, dan bukan hanya dia saja yang merasakan, tetapi berkat itu dirasakan oleh seisi rumahnya. Contoh lain dalam perjanjian baru, kita lihat dalam tokoh Zakheus. Zakheus seorang kepala pemungut cukai. Bukan hanya pemungut cukai biasa, tapi kepala pemungut cukai. Ketika Yesus menghampiri Zakheus di rumahnya, Yesus makan bersama dengan Zakheus seisi rumahnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kompel predikasi Tuhan. Zakheus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hasilnya dia diubahkan oleh Tuhan. Dan berkatnya apa? Seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Inilah peran seorang pria. Tetapi yang terjadi sebaliknya bagi seorang imam dalam perjanjian lama, yaitu Imam Eli. Imam Eli dalam perjanjian lama, walaupun dia seorang imam di bait Allah, tetapi ketika anak-anak dari Imam Eli melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, bahkan sampai tidak menghargai kekudusan Tuhan, tidak menghargai jabatan imam bapaknya, Imam Eli tidak menegur mereka. Maka apa hukuman Tuhan, teguran Tuhan kepada keluarga Imam Eli melalui Samuel? Tuhan menghukum keluarga Eli, Imam Eli, hanya sampai di situ, tidak ada yang melanjutkan. Dan akhirnya Samuel yang melanjutkan sebagai seorang imam. Kompelpri yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari malam hari ini firman Tuhan datang bagi kita semua sebagai pria-pria di tahun 2020 ini. Tema kita, hai pria, di manakah engkau? Saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Saat ini kita masih bersekutu di rumah masing-masing. Kita berdoa. Kita punya rencana di bulan Juli tanggal 5. Kita akan membuka, kalau Tuhan berkenan, kita akan membuka kembali ibadah di gedung gereja. Di manakah Kompelpri? Mari kita kembali bersemangat. Kita kembali terlibat dalam ibadah-ibadah di dalam persekutuan jemaat Tuhan GKO Bekasi 1. Sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan mencari kaum pria, di manakah engkau?
Tuhan tidak mendapati kita ada di tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada kabar di media elektronik ataupun media massa, ada pria yang mati di tempat pelacuran. Ada pria yang mati overdosis karena obat kuat dengan seorang PSK. Ada pria yang mati di hotel bersama dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Pertanyaannya, hai pria, di manakah engkau? Mari kita tetap menjalankan tugas, peran sebagai seorang pria di mata Tuhan, sebagai seorang imam di mata Tuhan, karena tugas ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tuhan Yesus memberkati Komisi Pelpri untuk terus bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kidung Jemaat 426. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, remani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, remani dan cemerlang. Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang begitu setia memelihara hidup kami di saat kondisi sulit saat ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas bagi kami. Malam hari ini Bapa, dalam Komisi Pelpri GKO Bekasi 1, kami jemaat datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, yang menguatkan kami, mengingatkan kembali kami bagaimana tugas atau peran seorang pria di hadapan Tuhan begitu penting, begitu dibutuhkan, dan Engkau akan meminta pertanggungan jawab kami sebagai imam di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami ketika Engkau jumpai kami, Komisi Pelpri, ada di antara kami yang belum mampu untuk menjalankan tugas panggilan tanggung jawab sebagai seorang pria, sebagai seorang imam di dalam rumah kami masing-masing. Bagi istri, bagi anak, bagi menantu, bagi cucu, bagi orang lain. Tuhan, Engkau yang mengenal kami, Engkau yang tahu siapa kami. Dan hari ini Tuhan, kami menjawab ketika Tuhan datang memanggil, hai pria, di manakah engkau? Maka kami menjawab, Tuhan, ini aku. Seperti jawaban Abraham yang menjawab panggilan Tuhan, dia menyerahkan hidupnya, bahkan dia menyerahkan milik satu-satunya untuk Tuhan.
Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini Bapa, kami datang di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Pria GKO Bekasi 1. Tuhan, mari Engkau berkati Komisi Pelpri yang ada, pengurus yang telah Tuhan percayakan, Tuhan telah utus, Tuhan perlengkapi dengan kuasa-Mu, dengan hikmat Tuhan. Tuhan berikan topangan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan hikmat dari Tuhan, kesehatian di dalam kepengurusan Komisi Pelpri GKO Bekasi 1, sehingga mereka terus bersemangat, tetap bersukacita dalam melaksanakan tugas panggilan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, untuk merangkul, untuk melakukan pelayanan di dalam jemaat-Mu, secara khusus di gereja Tuhan GKO Bekasi 1. Bapa, dalam nama Yesus kami bersatu hati berdoa untuk setiap komisi kaum Pelpri yang ada di rumah masing-masing. Mereka yang saat ini berdoa kehilangan pekerjaan mereka, mereka yang saat ini berdoa untuk rumah tangga mereka, mereka yang berdoa karena keadaan yang sakit, tubuh jasmani yang terbatas, mereka yang berdoa karena harus kehilangan penghasilan mereka, mereka yang berdoa karena harus berupaya untuk mencari penghidupan yang layak bagi seisi rumah mereka, mereka yang terus berupaya untuk menyekolahkan putra-putri mereka, mereka yang terus tetap menyediakan hati, pikiran, hidup, bahkan segala apa yang mereka miliki untuk pekerjaan Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang melihat Komisi Pelpri di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, mereka datang berseru memanggil nama Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang mendengar seruan jemaat-Mu, Engkau yang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini juga kami datang di hadapan Tuhan dan bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan GKO Jemaat Bekasi 1, hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melakukan tugas panggilan bagi jemaat Tuhan. Hamba-Mu sebagai gembala sidang, para penatua, diaken, pengurus komisi, Tuhan Engkau berkati kami semua. Kostor tata usaha Tuhan berkati, beri kami hikmat, kesehatian, kesatuan dalam melakukan tugas panggilan kami sebagai apapun kami. Biar apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami terus menopang di dalam doa bagi rencana untuk gereja Tuhan GKO Bekasi 1. Kami akan memulai kembali ibadah di gedung gereja yang rencananya akan dimulai tanggal 5 Juli 2020. Tuhan, kami manusia berencana, kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Mari Bapa, Engkau turut campur tangan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Jemaat-Mu tetap terpelihara jasmani dan rohani mereka. Dan biarlah Tuhan, kami tetap ada dalam keadaan yang sehat di tengah-tengah keadaan kondisi situasi yang sulit saat ini. Kami terus berjuang melawan wabahnya virus corona COVID-19 ini. Yang berdoa untuk pemimpin bangsa ini, yang berdoa untuk pemimpin kota ini. Tuhan, mari beri hikmat bagi mereka. Dengan hikmat-Mu, Tuhan pimpin mereka, arahkan mereka, agar setiap apa yang dikerjakan, yang dihasilkan, yang diputuskan, itu boleh membawa kami semua untuk keluar dari persoalan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk setiap rumah tangga, setiap keluarga yang saat ini bergumul dengan masalah-masalah mereka. Yang berdoa untuk setiap keluarga yang bergumul untuk putra-putri mereka yang akan melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Mari Bapa, Engkau yang berkati, Engkau dengar setiap doa dari para orang tua, dan Engkau berikan yang terbaik bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, ini seruan doa, ini ungkapan syukur kami. Di atas semuanya ini hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang padamu, berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Komisi Pelpri yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan melalui gereja Tuhan GKU Bekasi 1. Bapak Ibu Komisi Pelpri, di media, di grup sudah di-share ataupun di tayangan YouTube sudah di-share nomor rekening GKU Bekasi 1 Bank Mandiri. Ya, saya akan baca kembali rekening Bank Mandiri. Ya, rekening gereja Bank Mandiri atas nama Gereja Kristen Ekumene di Indonesia Bekasi 1 dengan nomor rekening 156 00 1365 2526. Saya ulangi, 156 00 1365 2526. Atau Komisi Pelpri juga bisa menghubungi majelis wilayah masing-masing, dan majelis akan mengambil persembahan di rumah jemaat. Atau bisa juga Komisi Pelpri datang dan menyerahkan persembahan di kotak persembahan, kotak kaca yang telah disediakan di ruangan konsistori atau ruang sekretariat gereja. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita malam hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai ayat 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat. Kita bernyanyi dengan menggunakan Kidung Jemaat 295. Kidung Jemaat nomor 295 bait 1 dan baitnya yang kedua. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah nada indah
kita satu dalam doa. Kita doakan persembahan yang akan diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk suka duka yang Tuhan izinkan kami alami. Malam hari ini kami siapkan persembahan yang akan kami persembahkan untuk Tuhan melalui gereja GKO Bekasi 1. Berkati persembahan ini agar menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini, khususnya di jemaat-Mu GKO Bekasi 1. Hanya di dalam nama Yesus, sumber berkat, sumber kehidupan, kami berdoa. Amin. Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 436. Kidung Jemaat 436, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Komisi Pelpri yang dikasihi Tuhan, mari kita terus lakukan peran kita di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, baik itu di rumah, di gereja, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Bukan tugas hanya pengurus Komisi Pelpri, tetapi tugas kita bersama sebagai orang-orang percaya, karena tugas itu diberikan Tuhan bagi kita semua. Tetap lakukan dengan semangat, dengan sukacita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati Komisi Pelpri GKO Bekasi 1 dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita malam hari ini telah selesai. Saya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tetap S3, sehat, semangat, dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Komisi Pelpri GKO Bekasi 1. Amin.